Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 1907211003x74 dari kelas 3D Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS Bahasa Arab 2 materi tentang akad dhoman menanggung hutang. Teks Kitab Takrib At-Takrib. Dalam soal Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu dhamanu ad-dayuni al-mustahirati fil addimati ida alimna hudriha wali sahibi al-haqqi mudallabati ad-daminna wal muni anhu. Artinya, dan memang benar sah menjamin hutang yang masih di dalam tanggungan ketika diketahui perkiraan yang akan ditanggung, dan pemegang hak berhak meminta kapan saja dari yang menanggung, penjamin, dan orang yang ditanggung. Dapat diambil pengertian bahwa akad dhoman menanggung hutang adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Yang B. Dasar hukum akad dhoman menanggung hutang. Dari hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu alaihi as-salatu wassalamu atabi jannabatin faddohulu ya Rasulullahi sholla alaiha qala hal taraka say'an qalu laqala hal alaihi dainun qalu salasatun dananiro qala solu ala sokibikum fatola Abu Qatadah radhiyallahu anhu shalla alaihi ya Rasulullahi waladainuhu fasalla alaihi. Artinya, sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memohon jenazah ini disalatkan." Tanya Nabi, "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?" Jawab sahabat, "Tidak." Lalu Nabi tanya lagi, "Apakah ia mempunyai hutang?" Jawab sahabat, "Punya, ada 3 dinar." Kemudian Nabi bersabda, "Salatkanlah temanmu itu." Lantas Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, salatkanlah ia, dan saya akan menjamin hutangnya." Kemudian Nabi Muhammad mensolatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang C. Kaidah yang ditentukan. Terjemahan mufradat. Yang pertama, wayasiku, dan memang benar sah, dhamanu menjamin, ad-dayuni hutang, al-mustahirati yang masih atau menetap, fi di atau dalam, ad-dimati tanggungan, ida ketika, al-lima diketahui, qadariha perkiraan yang akan ditanggung, wali sohibi dan pemegang hak, al-haqqi berhak, mudallabati meminta kapan saja, ad-dhaminna dari yang menanggung penjamin, wal madmuni artinya dan yang ditanggung, anhu dia orang yang ditanggung. Analisis kaidah idhofah. Idhofah adalah suatu kalimat isim yang dibaca jar al-mudhof ilaih karena disambung atau disandarkan dengan kalimat isim sebelumnya al-mudhof, sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Jadi di dalam idhofah itu terdapat suatu susunan, yaitu susunan mudhof, kalimat yang disambung, dan mudhof ilaih, kalimat yang menyambung. Contohnya adalah Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah adalah idhofah karena tersusun dari gabungan 2 isim, di mana mudhof adalah rumah dan mudhof ilaih adalah Allah. Hukum mudhof. Yang pertama, tidak menggunakan alif dan lam. Yang kedua, tidak boleh bertanwin. Yang kedua, hukum mudhof ilaih. Yang pertama, majrur. Yang kedua, apabila mudhof ilaih menggunakan alif dan lam berfungsi untuk tarifat mudhof, mudhof yang diketahui dengan jelas. Yang ketiga, apabila mudhof ilaih tidak menggunakan alif dan lam berfungsi untuk taksis mudhof, mudhof masih bersifat khusus, belum diketahui secara pasti. Contoh dalam teks akad dhoman menanggung hutang. Yang pertama, idhofah lamiyah, yaitu idhofah yang mengandung huruf jar, la, dan berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Contoh, wali sohibi, artinya dan pemegang hak berhak. Adanya huruf jar la sebelum kata al-haqqi, yang mana
wali sohibi sebagai mudhof, al-haqi sebagai mudhof ilaih. Yang kedua idhofah baniyah, yaitu idhofah yang mengandung huruf jar min artinya dari dan berfungsi untuk menjelaskan mudhof. Contoh mudhalabati ad-dhamina, artinya meminta kapan saja dari yang menanggung penjamin. Adanya huruf jar min sebelum kata ad-dhamina, di mana mudhalabati sebagai mudhof, al-dhamina sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga muskilah. 1. Bagaimana cara mengetahui mudhof bersifat ma'rifah atau nakiroh? Mengingat mudhof tidak mengandung alif lam maupun tanwin. Kaidah, isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah dia juga mengikuti ma'rifah. Isim yang diidhofahkan kepada nakiroh juga mengikuti nakiroh. Contohnya domanu ad-dayuni, menjamin hutang sebagai idhofah. Domanu mudhof sifatnya ma'rifah, ad-dayuni mudhof ilaih sifatnya ma'rifah. Yang keempat muskilah 2. Bagaimana cara membuat mudhof dari isim yang tidak mengandung tanwin tapi mengandung huruf nun? Yang pertama, mudhof yang datang dari isim mengandung al dan tanwin dibuang alnya dan tanwinnya. Yang kedua, mudhof yang datang dari isim yang mengandung al dan nun dibuang alif, lam dan nunnya. Yang ketiga, isim yang mengandung huruf nun adalah isim mutsana dan jamak muzakkar salim. Kedua isim ini jika menjadi mudhof akan dibuang al dan nunnya. Kaidah ad-dayuni artinya hutang yang masih atau tetap sebagai idhofah, ad-dayuni sebagai mudhof, al-mustahirati sebagai mudhof ilaih. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada kurang lebih?